Kisah mistis. Mancing di sungai terlarang, ikannya banyak, tapi ada syaratnya. Kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu, saat aku masih sering menghabiskan akhir pekan untuk memancing. Bukan di kolam berbayar atau sungai besar yang ramai, tapi di tempat-tempat terpencil yang jarang didatangi orang. Aku selalu percaya, di tempat sepi, ikan lebih jujur. Suatu sore, seorang teman lama bernama Arif mengajakku memancing di sebuah sungai di pedalaman. Katanya, ikannya melimpah, tapi jarang ada yang berani ke sana. "Kenapa?" tanyaku. Arif hanya tersenyum tipis. "Itu sungai terlarang." Aku tertawa kecil, mengira itu hanya mitos desa. Namun sejak awal perjalanan, suasananya sudah terasa berbeda. Sungai itu terletak di balik hutan kecil, jauh dari pemukiman. Tidak ada suara burung, hanya gemericik air yang terdengar berat, seolah mengalir perlahan dengan beban tak terlihat. Sebelum kami turun ke tepi sungai, seorang warga tua yang kebetulan lewat menghentikan kami. "Kalian boleh mancing," katanya pelan, "tapi ingat syaratnya." Ia menatap kami satu persatu. "Jangan ribut, jangan menghitung ikan, ambil secukupnya, dan pulang sebelum matahari tergenap." Kami mengangguk, meski setengah tidak percaya. Begitu kail kami dilempar, sesuatu yang aneh terjadi. Hampir setiap lemparan disambut tarikan kuat. Ikan-ikan besar naik satu persatu, sisiknya berkilau gelap, matanya seperti terlalu bening untuk ikan sungai. Aku merasa senang, tapi juga gelisah. Sungai itu terlalu murah hati. Arif tiba-tiba tertawa pelan. "Kalau begini, bisa kaya kita." Aku menegurnya agar tidak berisik. Saat itu aku sadar, suara alam menghilang. Tidak ada serangga, tidak ada angin, hanya suara air dan nafas kami sendiri. Ketika matahari mulai turun, kami sudah mendapat cukup banyak ikan. Aku mengusulkan pulang, tapi Dimas, teman kami yang paling serakah, terus memancing. "Sebentar lagi," katanya, "masih banyak." Tanpa sadar, ia mulai menghitung hasil tangkapannya dengan suara keras. Ini yang ke-10, ke-11. Air sungai tiba-tiba beriak, bukan seperti ikan bergerak, tapi seperti ada sesuatu besar berputar di bawah permukaan. Ujung kail Dimas tertarik sangat kuat, hingga hampir menyeretnya ke air. Dari sungai terdengar suara seperti bisikan, bukan dari udara, tapi dari dalam air. "Cukup." Kami membeku. Langit berubah gelap lebih cepat dari seharusnya. Bayangan pepohonan memanjang ke arah sungai, dan airnya kini hitam pekat seperti minyak. Aku berteriak agar Dimas melepaskan kail. Saat ia akhirnya memotong senar pancingnya, air sungai bergolak hebat. Sesuatu muncul sebentar, seperti punggung besar bersisik, lalu menghilang kembali. Kami lari tanpa menoleh. Malam itu, di rumah Arif, kami baru menyadari satu hal. Jumlah ikan di ember kami berkurang, seolah ada yang mengambil kembali bagiannya. Keesokan harinya, Dimas jatuh sakit. Ia mengigau, katanya mendengar suara air memanggil namanya. Beberapa hari kemudian, ia berhenti memancing selamanya. Sejak saat itu, aku percaya, sungai itu memang kaya ikan, tapi yang memberinya bukan alam semata. Dan setiap pemberian selalu ada syaratnya.